students, welcome back to Radiant Student Online Service. Welcome to another week in Road to Easter. Di minggu sebelum Paskah ini, saya mau mengajak teman-teman semua untuk sama-sama mengenal Yesus lebih dalam lewat peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum dan sesudah Paskah. Selain dalam ibadah online, teman-teman juga dapat bergabung di ibadah onsite setiap minggunya di setiap satelit yang ada. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau Allah yang hidup, Allah yang mampu untuk menolong setiap masalah kami, Allah yang ada dan memahami apapun yang kami lewati. Kami minta pertolongan-Mu Tuhan agar kami bisa memahami masa-masa sebelum dan juga sesudah penyaliban-Mu, agar kami bisa semakin hari semakin mengenal hati-Mu dan menjadi semakin serupa dengan Engkau. Kami siap dengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman pelajar, minggu depan kita akan merayakan hari Minggu Paskah, di mana semua orang Kristen, semua orang percaya kepada Tuhan Yesus di seluruh dunia merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi sebelum masuk ke celebration, ke perayaan, penting untuk kita mengingat bahwa sebelum ada kebangkitan, ada kematian. Bahwa ada penderitaan yang Yesus alami sebelum kemenangannya. Sebelum para murid punya alasan untuk merayakan kebangkitan Kristus, mereka berduka karena kematian Yesus. Mereka berduka karena kehilangan orang terdekat dan orang yang paling mereka andalkan. Mereka amat sangat bersedih karena mereka amat sangat dekat dengan Yesus. Umumnya orang berpikir bahwa Tuhan adalah sosok yang jauh. Teman-teman pernah gak berpikir, oh Tuhan itu jauh, Tuhan itu besar. Tapi dari semua peristiwa seputar Paskah, kita bisa menyimpulkan bahwa Tuhan kita bukanlah Tuhan yang jauh. Yesus adalah Tuhan yang dekat dengan kita. Yesus adalah Tuhan yang mengerti penderitaan kita karena Dia mengalami sendiri penderitaan yang bahkan lebih parah daripada apa yang manusia bisa alami. Kita sama-sama mau baca di Matius 27, ini adalah masa-masa waktu Tuhan Yesus diadili, waktu Dia mengalami banyak rasa sakit, pain, bahkan diperlakukan tidak adil. Ayat yang ke-27. Kemudian serdadu-serdadu gubernur membawa Yesus masuk ke istana gubernur, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah merah kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia, katanya, "Salam hai Raja orang Yahudi." Ayat yang ke-30, mereka meludahinya dan mengambil buluh itu lalu memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan jubah daripadanya dan mengenakan lagi pakaiannya kepadanya. Serdadu-serdadu membawa dia keluar untuk disalibkan. Ketika berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Dan mereka sampai di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Dari sini kita lihat bahwa Tuhan mengalami hinaan, siksaan. Bahkan waktu Tuhan sedang diadili, sedang dalam masa-masa disiksa, Dia dihina sebagai, kamu raja orang Yahudi ya, kalau kamu raja buktikan dong kalau dirimu raja. Ada begitu banyak penghinaan-penghinaan yang gak terbayangkan teman-teman. Di ayat yang ke-34 dikatakan, lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu, setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi. Bahkan di ayat 35 dikatakan bahwa pakaian Tuhan Yesus pun dibagi-bagikan teman-teman. Pakaian Tuhan pun tidak ada lagi namanya kemanusiaan. Karena bahkan pakaiannya dibagi-bagikan, disobek-sobek. Kalau kita lihat lagi teman-teman, di ayat yang ke-40 mereka berkata, "Hai engkau yang mau meruntuhkan bait suci dan membangunnya kembali dalam 3 hari, jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu." Lalu di ayat yang ke-42 dikatakan orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Bukankah ia Raja Israel? Biarkanlah ia turun dari salib itu sekarang, maka kami akan percaya kepadanya. Ayat yang ke-44, bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama dia juga mencelanya demikian. Waktu Yesus ditangkap dan pada akhirnya ia mati di kayu salib, dia merasakan semua rasa sakit yang bisa dirasakan oleh manusia. Yesus merasakan sakit secara fisik karena dia dipukuli, dicambuk dan disiksa dengan berbagai alat dan senjata pada zaman dulu. Paku ditusukkan melewati tangan dan kakinya.
Kebayang teman-teman betapa menyakitkan ya penderitaan yang Tuhan alami. Dan waktu ia tergantung di kayu salib, dia tidak bisa bernafas. Padahal nafas adalah hal yang paling dasar untuk manusia agar bisa hidup. Yesus merasakan rasa sakit saat dihina, direndahkan, dan juga saat orang-orang mempertanyakan, apakah ia benar-benar Tuhan? Kalau memang Tuhan, tunjukkan dong. Kalau emang Tuhan, buktikan dong sekarang, maka kami akan percaya. Lalu bahkan waktu mereka mengambil bajunya, menyobeknya, membagi-bagikannya untuk mempermalukan dia, orang-orang itu menghina dan menyepelekan seluruh perbuatan Tuhan Yesus selama dia hidup. Bayangkan, Tuhan sudah membuat mujizat, sudah menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengubah air jadi anggur, dan semuanya dianggap itu bukanlah apa-apa. Yesus merasakan sakit, bukan hanya secara fisik, tapi juga hatinya sakit ketika ia dikhianati. Banyak orang yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus, yang dikasihi Yesus malah berbalik meninggalkan dia. Kebayang dong teman-teman, kalau kamu lagi dalam kesusahan, malah teman-teman kamu ninggalin kamu. Gimana kira-kira perasaan kamu? Tuhan Yesus diabaikan oleh orang-orang terdekatnya. Yesus merasakan rasa sakit ketika melihat orang yang disayanginya bersedih. Waktu dia melihat ibunya, saat itu adalah saat terakhir sebelum dia menghembuskan nafas terakhir di atas kayu salib. Yesus melihat ada ibunya di tengah-tengah orang banyak. Yesus melihat ada ibunya yang lagi sedih banget, yang lagi berduka. Tapi ibunya gak bisa apa-apa, cuma bisa ngelihat ke atas kayu salib dan melihat, aduh what can I do? Tuhan kita merasakan rasa sakit juga karena dia disalahpahami. Tuhan Yesus dihukum mati oleh pemuka agama, oleh para prajurit, oleh semua orang yang melihat dia dan dilihatnya sebagai kriminal, sebagai penghujat Tuhan, sebagai pengkhianat. Dia disalah mengerti. Padahal kenyataannya dia adalah Tuhan sendiri. Dia adalah Allah, dia adalah kasih yang sedang dalam misi untuk menyelamatkan semua manusia. Kalau bisa Tuhan bertanya dalam hatinya, mungkin dia akan bertanya, what did I do? Emangnya saya udah ngapain sampai saya layak untuk dihukum seperti itu? Teman-teman, Tuhan kita adalah Tuhan yang memahami seluruh rasa sakit yang sudah, sedang, atau bahkan akan kita alami. Dia bukan Tuhan yang jauh, dia bukan Tuhan yang bengis yang akan bilang, nah rasa ini karena kamu gak berdoa, kamu layak dapatkan hukuman. Enggak teman-teman, dia bukan Tuhan yang bengis, dia bukan Tuhan yang kasar, dia bukan Tuhan yang tidak paham perasaan manusia. Dia adalah Tuhan yang penuh kasih, dia adalah Tuhan yang selalu ingin agar kita terus maju dan menjadi diri kita yang terbaik, be the best version of ourselves. Di kitab Filipi, Rasul Paulus menulis kepada jemaat awal tentang penderitaan yang dialami Yesus. Di Filipi 3 dikatakan begini, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya serta persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Yang dimaksud dengan ku kehendaki artinya Paulus ingin, ku-nya adalah Paulus sendiri ya. Ayat 11, supaya aku, Paulus, akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Yesus Kristus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ayat 14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus menunjukkan bahwa ia memahami sakit yang kita alami. Dia memahami apa yang hati kita sedang alami. Tetapi Paulus berkata bahwa ia juga berusaha untuk memahami penderitaan Yesus dengan lebih baik. Paulus mengatakan kalau ia ingin mengenal Tuhan dan kuasa kebangkitannya. Hari Minggu Paskah saat kita merayakan kebangkitan Yesus dari kematian adalah hari yang amat sangat penting dan jadi dasar keimanan kita. Karena Yesus hidup, maka kita pun punya kehidupan juga. Paulus mau agar dia memiliki hidup yang berbeda lewat kuasa Yesus di masa sekarang dan juga nanti. Paulus juga mengatakan kalau dia ingin mengalami persekutuan dalam penderitaannya.
Wah, maksudnya apa tuh persekutuan dalam penderitaannya? Apa artinya Paulus pengen merenung, pengen ingat-ingat masa-masa Yesus disalibkan, membayangkan penderitaan Yesus dan jadi sedih, jadi menderita seperti apa yang Tuhan alami? Atau dia pengen hadir di hari saat Yesus sedang disalib dan menyaksikannya ulang? Bukan seperti itu. Paulus menyatakan bahwa ia meninggalkan kehidupan yang lama untuk bisa menjalani hidup yang baru dalam Yesus. Seperti Yesus mati, Paulus juga mati terhadap hidup yang lama yang penuh dosa. Masih ingat ya kalau Paulus adalah orang yang dulunya membenci nama Yesus dan bahkan membunuh orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus. Nah, apapun yang terjadi, walaupun banyak tantangan, jatuh bangun, Paulus mau untuk terus maju. Moving forward bersama Tuhan dan melupakan masa lalu yang penuh dosa dan menyakitkan kalau diingat kembali. Lewat kematian Tuhan, dari kebangkitan Tuhan, kita dapat kesempatan untuk diselamatkan dari dosa dan mengalami hidup yang baru bersama Tuhan. Tapi hidup yang baru artinya akan ada hidup yang lama yang kita tinggalkan. Kalau ada hidup yang baru artinya ada kematian terhadap hidup yang lama yang penuh dosa. Waktu Yesus mati, dia menunjukkan kalau dia memahami rasa sakit kita. Dan saat ini kita diajak juga untuk memahami rasa sakit yang Yesus alami. Waktu kita memahami perasaan yang Tuhan alami, kita menyadari bahwa wah ternyata saya gak sendirian. Tuhan juga ngerasain apa yang saya rasain. Ada Tuhan yang maha kuasa yang mengerti saya. Kita juga jadi paham bahwa ada Tuhan yang memberikan segalanya untuk menyelamatkan kita dari dosa. Kalau kita ngomongin soal Paskah, sebelum Minggu Paskah ada Jumat Agung. Saat Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa, tanpa Jumat Agung tidak ada Minggu Paskah. Tanpa kematian tidak ada kebangkitan. Dengan demikian kita diingatkan bahwa Tuhan kita bukan Tuhan yang mati. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, yang mengalahkan maut dan mampu membawa kita untuk masuk dalam kemenangan bersama dengan Dia. Sebagai manusia, kita merasakan sakit secara fisik, emosi, dan rohani. Apakah Tuhan Yesus paham bagaimana rasanya? Yes, Tuhan paham. Yesus telah melewati semua hal itu dan sangat paham. Secara fisik nih, Yesus disiksa. Dia ngalamin sakit secara dagingnya. Kita bisa relate waktu kita ngalamin sakit, kita demam, kita jatuh, kita luka, kecelakaan, atau hal-hal yang secara fisik menyakitkan, nggak sengaja kesandung, sakit secara fisik. Secara emosional, kita merasakan sakit waktu misalnya kita being left out, ditinggalkan teman, dilupain teman, atau kita ditinggalin oleh orang-orang yang dulunya deket sekarang udah enggak lagi. Dijauhin sama keluarga, merasa tidak diharapkan, lagi dimarahin oleh orang tua, atau direndahkan oleh orang sekitar. Kadang ada aja kejadian saat kita mengalami situasi yang enggak kita harapkan. Kita bertanya-tanya, kenapa ya bisa ada orang sejahat itu? Kenapa ya kok saya diperlakukan tidak adil? Atau mungkin ada situasi dalam keluarga dan persahabatan yang membuat kita hancur secara emosi. Kita bilang, aduh mental breakdown nih gue, kacau banget. Tuhan pun sama-sama pernah mengalami hal-hal yang menghancurkan mentalnya, menghancurkan emosinya. Secara rohani, ada kalanya kita ngerasa lagi jauh sama Tuhan. Ada kalanya kita ngerasa kok rohani gue kering, kok kayaknya Tuhan gak ada, kok kayaknya Tuhan jauh. Dan kita ngerasa gak layak buat deket sama Tuhan karena sempat kita jatuh dalam dosa atau kita melanggar apa yang firman Tuhan katakan. Teman-teman, Tuhan Yesus pun mengalami saat dia terpisah dari Allah karena dosa kita. Bayangkan, Yesus terpisah dari Allah bukan gara-gara dosanya, tapi gara-gara dosa kita. Dia menanggung kesalahan kita. So, rasa sakit kita, tiap kita beda-beda. Kita gak bisa membandingkan mana yang lebih sakit atau yang lebih gak sakit. Rasa sakit itu bukan untuk dibanding-bandingkan. Jadi gak perlu bilang ya, oh gue lebih parah nih banding kamu. Gak perlu teman-teman. Karena yang paling penting adalah kita tahu siapa yang dapat menyembuhkan rasa sakit kita. My pain doesn't look like your pain, but Jesus can heal our pain. So how to get healed? Gimana supaya kita bisa sembuh? Ada 3 hal teman-teman. Yang pertama, of course, look to Jesus. Lihatlah kepada Tuhan karena hanya Yesuslah sumber pertolongan kita. Bukan kepada orang lain, bukan kepada manusia, bahkan bukan kepada orang-orang yang kita anggap dia adalah orang yang hebat. Yang pertama-tama, look to Jesus. Yang kedua, press on together. Kita gak mungkin jalan sendirian.
Paulus pun waktu dia menyampaikan di Filipi, Paulus berbagi dengan saudara seiman, maka kita pun sudah seharusnya berbagi ketika kita mengalami sukacita dan juga penderitaan. Press on together. Tapi yang pertama ke Tuhan dulu. Setelah itu yang kedua, baru kita berjalan bersama-sama dengan saudara seiman. Yang ketiga, pray with each other. It's good kalau kita berdoa sendiri, penting. Tapi juga sama pentingnya untuk kita berdoa dengan saudara seiman. Pray with each other. Sama seperti waktu Tuhan Yesus ada untuk kita, kita pun mau sama-sama berdiri dengan teman-teman seiman dan saling mendoakan satu sama lain. Dan saat ini teman-teman, kalau kamu hari ini merasa jauh dengan Tuhan, kamu lagi merasakan mungkin physical pain, mungkin emotional pain, atau mungkin spiritual pain. Apapun yang kamu sedang alami, Jesus understand your pain. Mungkin kamu bertanya-tanya, what did I do? Emangnya apa yang udah saya kerjakan sampai saya ngalamin hal ini? Apakah Tuhan menghukum saya? Enggak teman-teman, Tuhan kita bukanlah Tuhan yang bengis, yang menghukum, yang membuat kita merasa salah, berdosa. Enggak teman-teman, justru Tuhan mengatakan bahwa aku sudah menanggung dosamu, aku sudah menanggung segala kesalahanmu. Aku adalah Bapa yang mau agar kamu punya masa depan karena aku sudah mengorbankan diriku untuk memberikan masa depan untuk kamu. Kalau kamu adalah orangnya yang membutuhkan masa depan, membutuhkan pengharapan, hari ini Tuhan katakan, come, datang kepada Tuhan. Kalau kamu decide buat hari ini menjadikan Tuhan sebagai rajamu, sebagai juru selamatmu, inilah waktunya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa bagi teman-teman yang sedang kehilangan pengharapan, yang sedang merasakan sakit, entah sakit secara tubuh, secara jiwa, dan secara roh. Hari ini Tuhan, Engkau Allah yang mampu untuk membangkitkan kembali roh yang mati untuk bangkit bersama-sama dengan Tuhan. Kami minta Tuhan, biar Engkau menjadikan setiap orang yang hari ini membutuhkan Tuhan, jadikan mereka anak-anak-Mu, jadikan mereka orang-orang yang bergantung pada Tuhan, sehingga kehidupan mereka akan terus maju, akan mengalami level up, mereka akan mengalami kemenangan demi kemenangan, karena Tuhan Allah yang memberikan kemenangan. Dan hari ini Tuhan, kami terima kesembuhan, kami terima healing, ada kesembuhan bagi tubuh, jiwa, dan roh, secara fisik, secara emosional, secara spiritual, karena Tuhan Allah yang telah memberikan kami kesembuhan di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, kami terima kesembuhan secara tubuh, jiwa, roh dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini jemaat Allah, angkatlah tanganmu, terimalah berkat Allah, terimalah anugerah yang sudah Tuhan berikan lewat kayu salib, sehingga engkau berjalan dalam masa depan, dalam hidup yang baru, karena Tuhan sudah memberikan kehidupan yang baru. Terimalah berkat Allah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan semua teman-teman yang sudah menerima berkat Allah, semua anak Tuhan yang berjalan dalam iman. Mari kita sama-sama berkata, amin. Kalau teman-teman mau untuk didoakan atau ada sesuatu yang perlu kalian share, kamu bisa scan QR code di bawah ini, ada pendoa yang siap untuk mendoakan kalian. So happy weekend, God bless you.